Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pulvis dan pulveris atau serbuk dan serbuk terbagi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, serbuk didefinisikan sebagai campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan, kecuali jika dinyatakan lain, serbuk digunakan untuk pemakaian dalam. Untuk definisi pulvis itu sendiri, itu adalah identik untuk pemakaian luar ya. Untuk cara pembuatannya, secara umum serbuk itu dicampur satu persatu dari bahan yang jumlahnya sedikit. Jadi kita perhatikan mana-mana bahan yang jumlahnya lebih sedikit, itu pembuatannya didahulukan. Kemudian pada akhir pembuatan, eh, dilakukan pengayakan pada umumnya menggunakan pengayak ukuran 60 atau mes 60. Kemudian setelah diayak, dicampur lagi sebelum dilakukan pengemasan. Beberapa ketentuan yang berlaku untuk pulvis, yang pertama, jika serbuk tersebut terdapat kandungan bahan yang mengandung lemak, maka diayak dengan pengayak nomor 44. Jika serbuk kurang dari 50 mg, maka jumlah tersebut tidak bisa ditimbang dan harus dilakukan pengenceran dengan zat tambahan yang sesuai dan bersifat inert. Kemudian jika terdapat obat yang mempunyai bentuk yang kasar, maka harus dilakukan penggerusan terlebih dahulu hingga sesuai dengan derajat kehalusan dari serbuk. Jika serbuk tersebut basah, mengandung bahan yang bersifat basah, maka bahan tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, jika terdapat obat-obat berbentuk cairan, misalnya tinktur, ekstrak cair, maka bahan tersebut bisa diuapkan hingga hampir kering, kemudian diserbukkan lagi dengan bahan yang sesuai. Kemudian yang kelima, jika terdapat obat yang bermassa lembek, misalnya ekstrak kental, maka ekstrak tersebut sebelum dicampur bisa dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai dalam jumlah secukupnya. Setelah larut, maka bisa ditambahkan bahan yang sesuai hingga kering. Kemudian jika mengandung bahan yang mudah menguap, maka eh, bisa dikeringkan dengan pelarut yang sesuai. Untuk pengayak dan derajat halus dari serbuk, yang pertama, pengayak serbuk dibuat dari bahan kawat atau bahan lain yang sesuai. Yang kedua, jenis pengayak dinyatakan dengan nomor yang menunjukkan jumlah lubang setiap 2,54 cm dihitung eh, sesuai dengan panjang kawat. Untuk derajat halus serbuk, jika derajat halus serbuk itu dinyatakan dengan menggunakan satu nomor atau angka, maka yang dimaksud adalah bahwa semua serbuk harus dapat melalui nomor tersebut. Jadi kalau misalnya nomornya itu misalnya disebutkan nomor 40, maka semua serbuknya harus bisa terayak ya atau melalui ukuran tersebut. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian, jika dinyatakan dengan dua nomor, maka semua serbuk dapat melalui nomor yang terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak nomor yang tertinggi. Jadi biasanya ada
ukurannya ya. Seperti contoh di bawah ini ada 5/8. Berarti eh, semua serbuk bisa melalui pengayak nomor 5, ya ukuran yang nomor 5, tetapi tidak lebih dari 40% di pengayak nomor 8. Nah, beberapa derajat kehalusan serbuk dinyatakan dengan istilah serbuk sangat kasar. Yang dimaksud dengan serbuk sangat kasar itu adalah serbuk yang bisa melalui pengayak ukuran 5/8. Kemudian ada serbuk kasar, bisa melalui pengayak ukuran 10/40, serbuk agak kasar melalui ukuran pengayak 22/60, serbuk agak halus melalui pengayak ukuran 44/85, serbuk halus melalui ukuran pengayak nomor 85, dan serbuk sangat halus itu melalui pengayak ukuran 120 atau 200/300. Untuk penyimpanannya, pulvis itu disimpan di wadah tertutup rapat dari kaca atau bahan lain yang sesuai. Berikut adalah macam-macam pulvis. Yang pertama ada pulvis aspersorius atau disebut juga dengan serbuk tabur. Serbuk ini bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Tidak boleh digunakan untuk luka yang terbuka. Contohnya adalah Zinci andesylinatis, pulvis aspersorius dari Formularium Nasional. Kemudian sulfanilamid pulvis aspersorius, Formularium Indonesia ya. Ini resep standar dari Fornas dan Formularium Indonesia. Kemudian ada istilah eh, pulvis dentrificus, yaitu serbuk yang digunakan untuk gigi ya, biasanya digunakan oleh kedokteran gigi. Kemudian pulvis sternutatorius, serbuk bersin ya, untuk digunakan dihisap di hidung, mempunyai konsistensi yang sangat halus. Kemudian ada pulvis effervescens. Ini merupakan serbuk karbonasi yang biasanya sebelum ditelan dilarutkan terlebih dahulu bahan tersebut dengan air dingin atau hangat hingga membentuk larutan yang jernih baru digunakan. Kemudian untuk pulveres. Pulveres merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot lebih kurang sama dan dibungkus menggunakan bahan pengemas yang sesuai dan digunakan untuk sekali minum. Pembuatan pulveres ya, atau serbuk terbagi itu diharapkan memenuhi keseragaman bobot. Cara menghitung keseragaman bobot itu sendiri bisa dilakukan penimbangan dari isi 20 bungkus secara satu persatu. Jadi kita menggunakan 20 bungkus, kemudian yang pertama 20 bungkus itu isinya ditimbang satu persatu ya, isinya saja. Kemudian dari 20 bungkus itu dicampur dan ditimbang, kemudian dihitung bobot rata-rata per bungkusnya. Penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% tiap 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% tiap 18 bungkus. Jadi nanti setelah dirata-rata kita cari ringnya ya, plus minus 10%-nya itu berapa. Nah, nanti hasil penimbangan satu persatu itu kita cek apakah dia semua masuk ke ring itu atau ada yang di luar ya. Untuk yang eh, penyimpangan per serbuk ya, kan 15%, ya, tidak boleh lebih dari 15% untuk tiap bungkus. Jadi kalau ada yang misalnya ada 3 yang lebih dari 15% plus minusnya, maka dikatakan tidak seragam bobotnya. Kemudian untuk
18 bungkus itu tidak lebih dari 10% persyaratannya. Nah, kemudian apa keuntungan sediaan pulveres itu sendiri? Keuntungan dari pulveres yang pertama, dokter lebih mudah untuk menyesuaikan dosis yang dibutuhkan, ya, khususnya untuk pasien anak-anak karena dokter bisa membuat dosis sendiri ya, kemudian diracik sesuai kebutuhan pasien. Kemudian sediaan ini lebih stabil dibandingkan dalam bentuk sediaan cairan. Otomatis ya, karena konsistensinya padat, dia lebih stabil. Kemudian penyerapannya lebih baik dibandingkan bentuk padat lainnya. Jadi kalau dibandingkan dengan bentuk sediaan tablet ataupun kapsul, sediaan serbuk ini lebih mudah cepat diserap ya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama sulit ditutupi rasa yang kurang enak. Jadi kalau ada rasa pahit, itu kurang bisa tertutupi. Pada penyimpanan yang lama akan menjadi lembab ya, karena pengaruh dari kelembapan udara. Kemudian untuk pembuatan pulveres sendiri ya, untuk pembuatan serbuk terbagi itu kita kelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama serbuk dengan bahan padat, kemudian serbuk dengan bahan setengah padat, serbuk dengan bahan cair, dan serbuk dengan bahan tablet. Nah, untuk serbuk berbahan padat, ini ada serbuk berbahan padat halus sekali dan serbuk berbentuk hablur dan kristal. Untuk serbuk yang halus sekali, serbuk halus tidak berkhasiat keras ya. Jadi yang pertama ada serbuk halus yang tidak berkhasiat keras. Contohnya adalah eh, serbuk belerang ya. Serbuk yang mengandung belerang tidak dapat diayak dengan pengayak yang mengandung logam atau sutra. Jadi nanti kalau misalnya ada resep yang mengandung sulfur atau belerang atau disingkat S, itu sulfurnya tidak ikut diayak. Ya, jadi dia dimasukkan terakhir setelah dihaluskan dan tidak ikut diayak. Kemudian ada serbuk dengan iodoform. Iodoform itu mempunyai bau yang sulit untuk dihilangkan, maka pengayakan dilakukan terpisah dengan pengayak khusus yang biasanya digunakan untuk pengayak iod. Jadi pengayaknya tidak dicampur ya. Khusus ada pengayak untuk iod kalau memang kita ada sediaan yang menggunakan iodoform ya. Kemudian untuk serbuk yang sangat halus dan berwarna, itu kemungkinan dapat masuk ke pori-pori lumpang. Maka pada proses penggurusannya itu bisa digunakan bahan yang ini terlebih dahulu untuk melapisi lumpang. Ya. Sehingga eh, serbuk tersebut tidak masuk ke pori-pori lumpang yang akan mengurangi dosis dari serbuk tersebut. Contohnya adalah rifampicin ya. Kemudian untuk serbuk halus yang berkhasiat keras, jika dalam jumlah banyak, eh, dapat dilakukan pengurusan dengan bahan tambahan. Jika jumlahnya sedikit, maka ditimbang dengan timbangan miligram. Jika diperlukan, jika beratnya itu kurang dari 50 miligram totalnya, maka bisa dilakukan pengenceran. Ini adalah contoh cara melakukan pengenceran dari bahan yang jumlahnya sedikit. Eh, yang pertama untuk zat yang beratnya antara 10 sampai 50 miligram. Jadi paling kecil timbangan miligram ya, timbangan kan ada timbangan gram dan timbangan miligram. Untuk timbangan di bawah 1 gram itu bisa digunakan timbangan miligram. Nah, di dalam timbangan miligram,
kapasitas untuk menimbangnya itu minimal 50 miligram. Jadi kalau misalnya beratnya kurang dari 50 miligram, maka kita harus lakukan pengenceran. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan pengenceran sebagai contoh di sini adalah kita melakukan penimbangan luminal 35 miligram. Nah, kita timbang luminal terlebih dahulu sebanyak 50 miligram. Kemudian kita tambahkan laktosa dan karmin. Ya, kalau warnanya sama-sama putih antara bahan aktif dan bahan tambahannya, maka kita tambahkan karmin di situ ya, supaya nanti kita bisa mencampur dengan homogen. Jadi ditambahkan karmin secukupnya ya, sedikit saja, karena karmin itu akan memberikan warna yang mencolok ya. Kalau terlalu banyak nanti akan terlalu merah. Jadi ditimbang 50 miligram, kemudian laktosa plus karminnya 450, sehingga total dari seluruh bahan tersebut setelah dicampur adalah 500. Kemudian dari campuran tersebut itu diambil sejumlah yang harusnya ditimbang, yaitu 35 miligram. Ini per 50 ya, per 50 miligram kali 500. Ini bukan pernya bukan per 500 ya, tapi per 50 kali 500. 50-nya itu adalah timbangan luminal yang pertama. Jadi dari campuran tersebut kita ambil 350 miligram, di mana 50 miligram itu terdapat kandungan luminal sebanyak 35 miligram. Nah, ini nanti yang digunakan. Kemudian sisa pengenceran yang 150 itu kita simpan untuk dilaporkan ya. Nanti kalau kita praktikum itu dilaporkan sebagai sisa pengenceran gitu. Kemudian jika beratnya kurang dari 10 miligram, antara 1 sampai 10 miligram, maka bisa dilakukan pengenceran bertingkat atau kalau tidak ya pengenceran biasa tetapi menggunakan jumlah bahan tambahan SL yang lebih besar. Contohnya di sini adalah digoxin yang dibutuhkan 4 miligram. Maka yang dilakukan adalah ditimbang digoxin 50 miligram, kemudian ditambah laktosa plus karmin sebanyak 2.450 miligram, sehingga bobotnya menjadi 2.500 miligram. Kemudian dari campuran tersebut diambil sejumlah yang dibutuhkan, yaitu 4 per 50 miligram, kali total seluruhnya tadi adalah 2.500. Sehingga dihasilkan 200 miligram. Nah, ini yang 200 miligram ini yang digunakan untuk sediaan selanjutnya. Sisanya dibungkus terpisah sebagai sisa pengenceran. Kemudian kalau ada yang bobotnya antara 0 sampai 1 miligram, ya lebih kecil lagi. Contohnya adalah atropin sulfat dibutuhkan hanya 0,3 miligram. Maka ditimbang atropin sulfat sebanyak 50 miligram, kemudian ditimbang laktos dan karmin sebanyak 2.450 miligram. Kemudian dari campuran tersebut diambil 3 miligram. Tadi yang dibutuhkan 0,3 ya. Ini diambil 3 miligram. Maka yang diambil adalah 3 per 50 kali 2.500 sama dengan 150 miligram. Nah, karena kita membutuhkan itu adalah 0,3 gram, tetapi di dalam 150 miligram ini masih terdapat 3 miligram atropin sulfat, maka dilakukan pengenceran yang kedua. Ya, ini tadi dari pengenceran pertama kita ambil 150. Kemudian hasil pengenceran pertama 150 ini kita tambah laktosa lagi untuk melakukan pengenceran yang kedua. Jadi laktosanya 350 maka menjadi 500 miligram. Dari campuran yang kedua ini diambil, kan tadi di dalam 150 ini ada kandungan atropinnya 3.
miligram. Diambilnya sesuai kebutuhan 0,3 per 3 kali jumlah seluruhnya adalah 500, maka kali 500 miligram dan didapatkan hasil 50 miligram. Jadi ini pengencerannya bertingkat ya, ada tingkat pertama dan tingkat kedua sehingga eh, pada penimbangan yang 50 miligram ini terdapat kandungan atropin sulfat 0,3 miligram. Kemudian untuk serbuk yang berbentuk hablur dan kristal. Ya, serbuk ini secara umum sebelum digunakan harus digerus terlebih dahulu. Nah, tetapi ada beberapa bahan yang mempunyai karakteristik khusus ya. Contohnya adalah serbuk dengan kandungan kampora. Kampora ini jika digerus mudah menggumpal, apalagi jika dicampur dengan bahan yang lainnya. Maka pengerjaannya, kampora bisa dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai ya, secukupnya. Contohnya adalah menggunakan etanol 96% atau 95%, kemudian baru ditambahkan pengering yang sesuai. Ya, jadi kalau dalam kampora untuk sediaan luar bisa menggunakan eh, bahan yang stabil, misalnya talkum atau MGO ya. Tapi kalau ZNO tidak bisa ya karena ZNO itu juga mudah menggumpal. Kemudian serbuk yang mengandung asam salisilat. Serbuk ini mudah terbang ya karena sangat voluminus dan ringan dan bisa merangsang mukosa atau mukosa tubuh ya atau mengeluarkan semacam lendir, maka dilarutkan dengan pelarut yang sesuai lalu dikeringkan. Ya pada umumnya kalau menggunakan pelarut ini adalah etanol 96%. Kemudian asam benzoat, naftol, mentol, salol, dan timol. Ini bentuknya juga padat ya, lebih ini lagi ya, seperti kepingan-kepingan gitu. Maka ini juga harus dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk serbuk yang mengandung air kristal ya. Yang pertama bisa diganti dengan bentuk eksikatusnya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bentuk eksikatusnya, maka kita ambil yang bentuk eksikatusnya. Atau cara yang kedua, bisa dibuat dalam lumpang panas. Ya, jadi lumpangnya dipanaskan dahulu dengan cara lumpangnya ditambahkan air mendidih ya, kemudian hingga bagian luar lumpang itu terasa panas. Setelah itu airnya disingkirkan ya, ditaruh di tempat lain, dikeringkan, kemudian digunakan untuk menggerus bahan yang bersifat mengandung air kristal. Atau bisa tadi yang pertama diganti dengan bentuk eksikatusnya ya, contohnya natri karbonat itu eh, yang mengandung air kristal bisa diganti bentuk eksikatusnya sejumlah setengahnya ya 50%. Kemudian furusi sulfas itu 60%, alumini kali sulfas 67%, magnesium sulfas 67%, dan natrium sulfas 50%. Berikutnya untuk serbuk yang berbahan semi padat. Jadi dalam serbuk itu mengandung bahan yang bersifat semi padat. Biasanya serbuk ini adalah untuk pembuatan bedak tabur ya. Contoh sediaan semi padatnya ada adab selanai, seraflava, sera alba, eh, parafin padat dan vaselin ya. Jika jumlahnya banyak, maka bahan semi padat tersebut bisa dilakukan peleburan terlebih dahulu. Setelah mencair, maka baru ditambahkan dengan bahan yang lain. Tetapi jika jumlahnya sedikit, bisa digerus dengan penambahan
salah satu bahan ini ya, ada aseton, eter ataupun alkohol 96% ya. Secukupnya hingga eh, bahan semi padat itu larut, baru ditambahkan bahan tambahan yang bersifat stabil atau inert. Kemudian yang berikutnya ada serbuk yang mengandung bahan bersifat cair. Contohnya ada minyak atsiri, liquor voleri, formaldehid, tinktur, dan ekstrak. Untuk serbuk yang mengandung bahan minyak atsiri, minyak atsiri tersebut diteteskan terakhir. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk oleosakara, yaitu perbandingan 2 gram gula dan 1 tetes minyak atsiri. Contohnya adalah oleum rose, oleum anisi, oleum funiculi, dan oleum minta piperita. Nah, ini nanti harus dilihat juga ya untuk pemakaian mana. Kalau misalnya untuk pemakaian luar atau dalam gitu. Kalau pemakaian dalam menggunakan oleosakara ini sesuai ya. Tapi kalau untuk pemakaian luar mungkin perlu dicek lagi resepnya seperti apa. Kemudian liquor voleri, eh, bahan ini bisa diuapkan terlebih dahulu hingga bisa diserap. eh, Setelah itu ditambah zat tambahan. Jadi diuapkan sejumlah tertentu hingga jumlah tertentu sehingga bisa dikeringkan dengan bahan tambahan. Nah, kalau untuk pemakaian pulveres ya ini tidak perlu perhitungan jumlah pengganti bahan ya, tapi kalau untuk pemakaian luar pada umumnya jika kita melakukan pemanasan sehingga mengurangi berat, maka perlu diganti ya. Bahan yang hilang itu perlu diganti dengan bahan yang inert. Kemudian berikutnya formaldehid ya atau formalin. Jadi formaldehid ini berbentuk cair. Kalau kita ingin menggantinya dalam bentuk padatnya yaitu paraformaldehid, maka sejumlah 36% penggantinya. Nah, ini kalau untuk pemakaian luar ya, otomatis yang 64%-nya harus diganti dengan bahan yang stabil ya. Karena akan mengurangi beratnya. Kalau mengurangi beratnya, maka persentase dari seluruh sediaan itu akan berubah gitu. Jadi ini harus dilakukan perhitungan untuk mengganti formaldehid yang hilang gitu. Kemudian bahan dengan tinktur, contohnya ada OPI tinktur, digitalis tinktur, Aconiti tinktur, belladonna tinktur, digitalis tinktur. Eh, Jika jumlahnya sedikit, bisa dikerjakan di lumpang panas, kemudian ditambah pengering. Ya, cara memanaskan lumpang seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Kemudian jika jumlahnya banyak, maka diuapkan di atas penangas air hingga kering ya. Untuk kehilangan berat, tinktur untuk serbuk terbagi tidak perlu diganti. Ya, ini tadi juga sudah saya sampaikan di atas. Kehilangan berat ini harus kita perhatikan, dia perlu diganti atau tidak. Tetapi untuk serbuk tidak terbagi, kehilangan berat itu tidak. eh, eh, Kalau untuk serbuk tak terbagi, kehilangan beratnya harus diganti. Kalau untuk pulveres itu tidak perlu diganti. Ya. Kemudian untuk zat berkhasiat yang mengandung tinktur yang mudah menguap, bisa juga diambil solusi dengan mengambil komponen tinkturnya. Kemudian pelarut diganti dengan zat tambahan, ya, karena pelarut ini kan menambah bobot sebetulnya ya. Jadi kalau kita mengambil komponennya saja, maka bobotnya akan berkurang, sehingga perlu ditambahkan atau diganti dengan bahan tambahan. Sebagai contoh, UDI tinktur. Mungkin bisa diganti dengan iodoform ya. Kemudian Campora spirituosa ya. Jadi kalau Campora spirituosa itu camphor plus alkohol. Jadi kalau misalnya jumlah airnya banyak, maka bisa diambil kampornya eh, kemudian dikeringkan dengan alkohol secukupnya. Kemudian benzoic OPI tinctur. Ini beberapa contoh ya yang termasuk
Zat berkhasiat tinktur yang mudah menguap. Kemudian, jika bahan itu tidak bisa diambil komponennya, ya, maka jumlah sedikit dikeringkan. Jika jumlahnya itu sedikit, hanya cukup dikeringkan. Tetapi jika jumlahnya banyak, dipanaskan dengan suhu serendah mungkin. Contohnya adalah valeriane dan aromatik tinctur. Kemudian untuk serbuk yang mengandung ekstrak. Jika ekstraknya merupakan ekstrak kering, maka tidak ada masalah ya, bisa langsung dihaluskan dan dicampur. Contohnya adalah OPI strychni ekstrak. Kalau ekstraknya berbentuk ekstrak kental atau spisum ya, maka bisa dikerjakan di lumpang panas, kemudian dikasih pelarut yang sesuai, kemudian dikeringkan ya. Digerus, terus dikeringkan. Contohnya adalah ekstrak belladon, ekstrak hyoscyami, kali gurniti ekstrak. Ya. Pelarut yang digunakan bisa etanol 70%. Kemudian ada cannabis indicae valeriane, filikis ekstrak, bisa menggunakan ether ya. Contoh lain ada ekstrak Kinae liqueur diganti dengan ekstrak Kinae sikum ya, sejumlah sepertiganya. Ya kalau untuk pemakaian luar, 2/3-nya berarti harus diganti ya dengan bahan yang inert di dalam sediaan tersebut. Kemudian untuk serbuk yang berbahan tablet atau kapsul. Jadi untuk serbuk yang berbahan tablet atau kapsul, yang pertama konsep yang harus kita pahami bahwa tablet atau kapsul itu mengandung bahan tambahan. Sehingga kalau kita menimbang dari bahan tersebut, maka bahan tambahan itu harus diperhitungkan. Jadi kita harus tahu satu tabletnya itu bahan aktifnya berapa. Kemudian kalau kita timbang berarti bahan lainnya itu adalah bahan tambahan gitu. Jadi misalnya amoksisilin 500 miligram, kemudian kita timbang amoksisilinnya itu satu tablet ternyata 1000 miligram. Berarti kandungan amoksisilinnya itu hanya 500. Sisanya itu adalah bahan tambahan. Ya. Kemudian eh, bisa juga kita mengambil bentuk serbuk murninya jika ada ya, atau tablet atau kapsul yang bentuk murninya. Kemudian kalau kita mengambil tablet atau kapsul, maka dilakukan penggerusan halus, kemudian ditimbang beratnya. Ya ini tadi sudah saya sampaikan ya, kemudian dikonversikan untuk yang bentuk tablet ya. Kalau untuk kapsul, maka isi kapsul itu yang dikeluarkan dari kapsulnya kemudian ditimbang. Nah, nanti kekuatan dosis yang dituliskan yang ada di dalam farmakope atau ISO itu adalah kandungan bahan aktifnya. Sementara jika beratnya itu lebih dari kandungan bahan aktifnya, maka selebihnya itu adalah bahan tambahan. Itu jadi kita kalau menghitung harus dipertimbangkan. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan pulvis dan pulveres. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.